Udah lama banget aku nggak upload video panjang, dan kini saatnya aku kembali untuk memberikan ulasan singkat, tepatnya rating pribadi untuk 10 komik tamat di Line Webtoon. Apa aja? Yuk kita simak bareng-bareng. Dua orang teman pergi mendaki gunung bersama dan tergelincir jatuh dari tebing curam. Mereka terjebak di sana berhari-hari dengan makanan dan minuman yang sedikit. Menghadapi hari demi hari yang dipenuhi rasa putus asa, kamu bisa mendapati bahwa pribadi seseorang sampai yang terburuk akan terlihat ketika berada di situasi genting. Dari manhwa ini juga aku jadi ingat kalimat ikonik dari salah satu iklan snack, yaitu lo rese kalau lagi lapar. Untuk rating, aku berani kasih manhwa ini rating 10/10 karena ending ceritanya bikin bengong in a good way, dan dari segi autornya sendiri yaitu Sung De-oh yang juga autor dari manhwa Tales of the Unusual. Manhwa ini salah satu manhwa klasik yang menurutku beda dari yang lain ya. Jarang atau bahkan belum ada lagi manhwa yang mengangkat soal budaya Nepal dan tradisi Kumari selain For the Sake of Sita. Selain itu, manhwa ini juga memakai tema time travel ke masa lalu. Dengan jumlah episode yang relatif sedikit, cuma 14 episode termasuk prolog dan epilog, manhwa ini membungkus kisah pilu perempuan muda mantan Kumari dan perjalanannya mencapai cinta sejati juga kehidupan yang layak dengan sangat apik. Adapun kekurangannya cuma di bagian tulisan yang menurutku terlalu kecil. Overall, aku kasih rating 9/10 untuk manhwa ini. Kesimpulannya, ini recommended untuk dibaca. Manhwa ini jumlah episodenya terhitung sedikit dan memiliki konsep cerita yang menarik karena jelas bahwa manhwa ini bisa dibilang komik superhero, tapi sudut pandangnya diambil dari pihak tengah alias bukan pahlawan, bukan penjahat, tapi pihak yang beresin bekas pertarungan si pahlawan dan penjahat itu. Keren deh pokoknya. Kalau kamu pernah kepikiran siapa yang bakal beresin kekacauan kota setelah penjahat dan pahlawan bertarung, kamu bisa coba baca manhwa ini. Komik lokal ini bergenre slice of life, episodenya relatif singkat sekitar 10 episode dan tentunya menghibur. Komik ini edisi spesial Ramadan tahun 2015 dan isinya tentang keseharian Juki waktu dia masih kecil saat bulan Ramadan. Salah satu ceritanya ada tentang Juki yang main selepet sarung dan juga sahur sama jengkol. Ya, pokoknya komik ini recommended banget untuk kamu yang butuh bacaan santai dan pengen nostalgia di saat-saat bulan Ramadan. Manhwa ini ceritanya unik karena punya konsep seperti perjalanan manusia ke akhirat setelah kematian. Tiap episodenya menceritakan kisah yang berbeda, alias tokoh utamanya beda-beda, tapi ada beberapa episode yang berhubungan. Terus orang meninggal di tiap episodenya itu punya kisah sendiri yang mengandung banyak pelajaran hidup. Overall, rating dari aku pribadi untuk manhwa ini adalah 9/10. Persis judulnya, jokes di beberapa episode beneran garing banget alias gak lucu, tapi panelnya yang singkat itu bikin manhwa ini cocok dibaca di saat bosan dan butuh bacaan ringan yang gak perlu banyak mikir. Ini merupakan manhwa kompilasi cerita horor. Beberapa ceritanya serem, tapi ada juga yang biasa aja. Episode favoritku itu yang isi ceritanya tentang obrolan orang random di grup chat.
Ratingnya sosok lah 8/10. Duh, ini manhwa imut tapi kayak akan pesan moral sih. Waru si tokoh utama yang ada di cover imut banget serius. Tapi inget, Waru di manhwa ini adalah Waru versi chibi dari dirinya yang sebenarnya seorang lelaki dewasa. Fun fact, alasan Waru rambutnya panjang sedih banget. Kalian harus temuin alasannya dengan baca manhwa ini. Overall ratingnya 9/10 dariku. Komik lokal ini gak perlu diraguin lagi. Salah satu komik legend di line webtoon. Cuki, kecoa peliharaannya, dan si Chongki alias Pocong Pinky bener-bener ikonik. Rating dariku 10/10. Masih berupa manhwa kompilasi cerita horor, tapi bedanya ini khusus cerita tradisional atau horor dari cerita rakyat Korea. Episode favoritku itu yang menceritakan tentang hukuman zaman Joseon untuk pelaku pembunuhan. Itu ada di episode pertama, episode 1. Untuk rating 9/10 lah, karena episode favoritku itu emang beneran serem banget sih. Nah, itulah rating 10 komik tamat di line webtoon versi aku. Kamu udah baca komik-komik yang aku bahas tadi? Gimana menurut kalian? Coba tuliskan rating pribadi kalian di kolom komentar ya. Sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!